memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau untuk Kak Freddy sendiri menanggapi, ya berbicara mengenai Soekarno, yaitu presiden pertama di Indonesia, dan beliau juga adalah pahlawan yang menumpahkan darahnya memperjuangkan Indonesia merdeka sampai saat ini. Kalau Kak Freddy sendiri, definisi apa sih yang membuat kita itu dibilang sebagai pahlawan, Kak? Menarik juga pertanyaan yang tadi untuk Bung Andika. Apa perbedaan secara esensi yang berbeda antara perjuangan di masa lalu dengan hari ini? Mungkin secara kasat mata begitu ya. Secara kasat mata kita melihat ada yang berbeda. Kalau dulu orang berjuang dengan perang-perangan misalnya, hari ini orang berjuang dengan aksi-aksi, dengan jalur-jalur eksekutif dan legislatif misalnya. Tapi yang saya mau bilang begini, dulu dengan sekarang secara substansi atau secara esensi tidak ada yang berubah. Orang dulu itu memperjuangkan agar tidak ada penjajahan, tidak ada penindasan, kesewenangan misalnya, atau dominasi, monopoli. Hari ini pun sama, masih persis sama. Dan secara substansi apa yang dipersoalkan dulu sehingga orang berjuang adalah penjajahan misalnya, eksploitasi atau monopoli terhadap sumber daya alam. Sama, hari ini pun sama. Apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Galian C. Donggala misalnya, apa yang terjadi di Poboya, dan hari ini orang masih berjuang juga atas hak-hak dasar kehidupannya misalnya. Jadi sebetulnya pada dasarnya tidak ada yang berbeda. Kalau ditanya apa yang sebetulnya harus kita miliki untuk disebut atau untuk bisa disebut menjadi seorang kepahlawanan atau berkontribusi atau ikut andil dan berperan dalam kepahlawanan, sederhana sebetulnya. Dari definisi pahlawan kita tahu bahwa pahlawan itu orang yang ada dua kata kunci. Pertama, dia berani berkorban. Yang kedua, dia berani menyatakan kebenaran. Nah, untuk menjadi pahlawan, dua kata kunci ini saya pikir pasti kita temui. Kita pasti menemui masalah, tapi pertanyaannya mau tidak berkorban. Yang kedua, ketika kita ketemu masalah itu, muncul pertanyaan, berani tidak kita mengatakan yang mana yang benar, atau justru ternyata kita mengambil posisi mengatakan itu salah. Jadi hampir setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti ini. Misalnya ketika kita ke kampus misalnya, lalu mengikuti ujian mid tes misalnya, nah kan itu ada pilihan. Kita mau jujurkah menjawab sesuai apa yang kita ketahui di dalam kepala, atau kita mau berakrobat sedikit dengan smartphone misalnya supaya menambah nilai. Betul, memang secara teknis tidak ada masalah gitu, karena sistemnya juga lemah. Tapi sejak dalam pikiran kita sudah tidak mencerminkan seorang pejuang gitu. Kita tidak mencerminkan orang yang ingin berkata benar atau berkata jujur. Yang terakhir itu mudah. Kalau Tan bilang begini, ketika hatimu bergetar melihat ketidakadilan, maka kaulah kawanku. Jadi sebetulnya pahlawan itu orang yang paling melankoli sebetulnya. Ciri-ciri pahlawan mungkin ada di antara kita. Ketika dia melihat ketidakadilan, hatinya itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika dia melihat ada kesewenangan, penindasan dan seterusnya, gampang saja. Nah, tinggal mau ambil peran atau tidak, mau berkorban tidak. Kasih waktu 2 jam kita untuk diskusi, konsolidasi. Mau berkorban untuk berani mengatakan kebenaran atau tidak. Walaupun misalnya moncong senjata sudah dibidik di dada misalnya, ya itu pilihan-pilihan. Kita semua bisa jadi pahlawan, kuncinya. Berbicara mengenai pahlawan, Kak, seperti yang Kak Freddy bilang tadi, adanya pengorbanan. Kalau tanggapan Kak Freddy mengenai pahlawan kesiangan itu seperti apa, Kak? Kan kadang ada orang-orang berkata, kau ini pahlawan kesiangan gitu. Kalau Kak Freddy menanggapi itu gimana, Kak? Memangnya perjuangan itu hanya terjadi di pagi hari misalnya, atau perjuangan itu terjadi di malam hari? Tidak juga. Jadi mau dia pahlawan kesiangan, pahlawan kesubuhan atau kesorean, tidak masalah. Toh juga yang saya maksud tadi menjadi pahlawan tidak harus mesti sama. Setiap orang bisa ambil peran masing-masing dalam kepahlawanan itu dengan cara masing-masing. Misalnya teman-teman Kinesik dengan membidikan kamera lalu menangkap potret-potret yang nantinya akan berbicara kepada publik, yang akan membangkitkan kesadaran publik atau akan menampilkan fakta-fakta ke publik.
kami yang pegiat HAM, pegiat demokrasi, pegiat lingkungan ini, ya ini yang kami punya. Kami melakukan kajian, kami melakukan riset-riset, lalu kami melakukan konsolidasi, aksi-aksi, bahkan jalur non litigasi kita lakukan. Jadi masing-masing orang bisa mengambil peran itu. Mau dia kesiangan, kesubuhan, kesorean itu urusan nanti. Semua anak bangsa itu harus berkontribusi atas kemajuan peradaban negara ini. Mau siang, malam atau subuh terserah. Ya, betul sekali. Saya mau bertanya nih sama Kak Andika. Kalau pengalamannya Kak Andika selama berjuang itu yang ingin dirasakan kembali, perjuangan yang mana itu, Kak? Saya lanjut lagi sedikit tadi. Tadi kan belum clear karena pertanyaan yang tadi bagaimana perjuangan di masa lampau dengan saat ini. Kan saya tadi masih menjelaskan bagaimana kita punya pendahulu, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita kan, yang berhasil kita menikmati lah sedikit kemerdekaan ini. Itu kalau dulu memang senjata dilawan. Kemudian di 98 sampai sekarang kita ini apa? Sudah merdeka, tapi substansinya kita belum bisa merasakan kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan menurut saya itu satu. Ketika saya mau masuk kedokteran, negara harus bisa memfasilitasi saya. Ketika ada anak saya sakit, negara bisa memfasilitasi saya untuk berobat. Itu hal itu bukan hal yang mustahil. Itu terjadi di beberapa negara, contoh Venezuela, Bolivia dan Kuba, itu kan terjadi seperti itu. Jadi sekarang kan tidak seperti itu. Contoh lagi, ketika anak saya ingin jadi polisi, dia harus latihan, bukan siapkan uang. Mantap. Nah, jadi menurut saya itu artinya kita merdeka sekarang, sudah merdeka, tapi secara substansi kita belum merdeka. Pahamin mungkin bagaimana, bingung. Bukan kemerdekaan menurut saya kebebasan yang liberal ya. Berzina sembarang, berkecium di tempat sembarang, itu bukan begitu maksud saya. Itu terlalu liberal kalau kita terlalu frontal memaknai kebebasan. Kebebasan yang saya maksud adalah kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Contoh kayak tadi, saya dulu ingin sekali jadi dokter, tapi saya punya keterbatasan di ekonomi, jadi tidak bisa bayar uang masuk di kedokteran ini 100 juta lebih itu. Begitu juga saya punya kepenakan pengen sekali jadi polisi, tapi begitu mendaftar sudah latihan, baca buku dan lain-lain, ternyata di sana ada sedikit biaya-biaya. Ada batasan-batasan tertentu kayaknya. Kita terbatas kan, seperti itu. Nah, kalau kita ini sebenarnya merdeka, kita bebas menentukan nasib kita ke depan, seperti itu. Nah, berhubungan itu tadi, nah itulah perjuangan kita sekarang. Jadi masing-masing mengambil peran. Kalau kita ilmu komunikasi belajar desain grafis, belajar foto, belajar videografi, kita melalui bidangnya kita. Contoh, berapa pengaruhnya film Sexy Killer? Sexy Killer baru diupload, belum lama, beberapa hari sudah 17 juta yang nonton dan memberikan pengaruh. Bayangkan, terbuka perspektifnya kita setelah menonton itu. Saya juga tadi melihat desain-desain ini langsung punya terbuka juga perspektif. Dan ingat, berkat karya foto perang di Vietnam kalau tidak salah ya. Vietnam itu perang tahun berapa? Ini sama Inggris. Dia ambil foto, dia perlihatkan itu hasil-hasil perang. Orang susah mayat terhambur di mana-mana, dan akhirnya itu dimuat di majalah saya lupa. Majalah internasional, dan akhirnya mengundang perhatian dunia. Banyak yang simpati dengan Vietnam, akhirnya bisa berakhir perang itu melalui kekuatan tadi, bilikan kamera yang dibilang Kak Freddy. Jadi perjuangan kita sekarang tidak mesti turun ke jalan, tidak mesti kita menjadi seorang anggota DPR, tidak mesti kita menjadi seorang kepala dinas, wali kota, tidak. Tapi kita punya alat perjuangan masing-masing. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak bisa berjuang sendiri. Makanya kalau temanya berjuang dengan teman, kalau menurut saya diam sedikit, kita berjuang bersama teman. Kita berjuang bersama teman, tidak bisa berjuang sendiri. Kemerdekaan yang kita raih juga yang berhasil kita rasakan sekarang itu bukan perjuangannya Soekarno sendiri. Tidak, banyak orang di belakangnya. Bayangkan
dideklarasikan Sumpah Pemuda dari tahun 1928, merdeka 1945, berapa tahun rentan gitu. Tapi mereka sabar. Kalau kita sekarang ini, hari ini kita turun tidak direspon atau sedikit yang datang sudah patah semangat. Tidak boleh begitu. Justru perjuangan itu mulai dari hal yang kecil. Kayak contoh tadi saya bilang, saya tidak mau terlalu bicara keluar-luar. Yang realistis saja. Contoh yang kita berhasil turunkan SPP, itu kan dari kalangan kecil, dari FISIP. Diskusi kecil-kecil, satukan perspektif dengan beberapa prodi, akhirnya kita satu perspektif dan kita besarkan ke fakultas-fakultas lain. Akhirnya berhasil. Seperti itu. Jadi intinya kalau saya pribadi, berjuang itu bersama teman. Ya. Tidak bisa berjuang sendiri. Terima kasih. Ya. Kalau untuk Kak Freddy sendiri, bentuk perjuangan aspirasi yang aspirasikan mahasiswa yang kemarin, yang itu ada undang-undang yang viral itu, menurut Kak Freddy itu bagaimana Kak? Pandangannya Kak Freddy sebagai aktivis Sulteng Bergerak? Terkait aspirasinya atau terkait substansi undang-undangnya? Aspirasinya. Aspirasi. Iya. Ya kalau saya wajar lah ya, orang merespon secara tegas bahkan secara keras terhadap RUU Omnibus misalnya. Satu, undang-undang ini kejar tayang. Memang di awal periode dia sudah bilang bahwa akan ada 2 hadiah besar gitu, ada 2 kejutan. Yang pertama pindahnya ibu kota negara, yang kedua ada undang-undang yang akan mencakup banyak sektor. Kalau ini tujuannya untuk memperbaiki tatanan negara ini, kita sepakat. Tetapi memperbaiki tatanan negara ini harus diperlihatkan juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terbuka begitu. Sehingga kita bisa nilai, oke, dari step-step yang dimainkan atau step-step yang dilakukan, ini memang benar untuk memperbaiki tatanan negara. Tapi bagaimana kita mau bilang ini tujuannya baik misalnya, kalau prosesnya tertutup misalnya. Yang kedua, pelibatan orang di dalam itu syarat kepentingan. Misalnya kelompok korporasi dilibatkan akademisi, tapi tidak dilibatkan representasi masyarakat sipil atau lembaga masyarakat sipil. Bahkan Badan Intelijen Negara terlibat dalam rancangan undang-undang. Jadi bagian mananya kita mau bilang bahwa undang-undang ini baik begitu untuk rakyat? Itu yang pertama. Yang ketiga, secara konstitusi juga bermasalah. Undang-Undang Nomor 12 terkait perencanaan undang-undang tidak pernah menyebutkan boleh membuat undang-undang di negeri ini yang mencakup banyak sektor. Jadi secara konstitusi juga bermasalah. Ketika orang merespon, wajar, sangat wajar. Bahkan tidak wajar kalau orang tidak merespon itu, karena akan melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Pasca Omnibus ini sudah berjalan mau 1 bulan. Nah, kita mulai lihat misalnya bagaimana korporasi misalnya investasi mulai berkonsolidasi di Jakarta. Berapa sudah mulai terbang. Kalau Rocky bilang pindahnya ibu kota akan memindahkan juga koruptor ke hutan kota, hutan di tengah. Nah, ini mulai terjadi misalnya. Kita sudah mulai lihat di pilkada-pilkada para raksasa penguasa sumber daya alam itu mulai berkonsolidasi, saling mendukung satu sama lain. Nah, ini bahaya untuk kita semua, dan termasuk bahaya juga untuk para pahlawan yang sudah mendahului kita misalnya. Mereka menitipkan negara ini dengan semangat bahwa saya memperjuangkan hari ini agar dilanjutkan di hari berikutnya. Karena kita yakin dan percaya perjuangan itu tidak ada yang pernah selesai. Perjuangan itu terus bergulir. Dia terus mengikuti zaman, dia terus mengikuti peradaban. Yang jadi pertanyaan, apakah perkembangan zaman dan peradaban itu akan diisi dengan perjuangan-perjuangan atau diisi dengan euforia pilkada dan pilpres? Terima kasih. Ya, kalau saya ke Kak Andika dulu. Kalau Kak Andika pernah tidak dibungkam selama menyebarkan informasi? Bisa dibilang juga Kak Andika adalah jurnalis. Pernah tidak dibungkam dengan informasi-informasi yang Kak Andika sebarkan gitu? Jadi kalau saya pribadi pernah, tapi dia pernah, tapi di dalam itu syarat dengan kepentingan. Iya. Bagaimana ya? Kalau Marx bilang itu kan ekonomi ini menjadi landasan pertama. Jadi ekonomi, kemudian politik, agama dan lain-lain mengikut.